Silakan duduk. 1 Tawarik 4 ayat 9 dan 10 biasanya cuma dibaca ayat 10. Yang dinyanyikan tadi cuma ayat 10. Sehingga kehilangan arti tujuannya. Di dalam ayat 9 dikatakan Jabez was more honorable than his brethren. Yabez itu dimuliakan. Katakan dimuliakan. Amin. Bukan memuliakan diri sendiri. Dimuliakan oleh siapa? Oleh Tuhan. Rencana Tuhan buat saudara dan saya adalah jadi kepala bukan ekor. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Dari kemenangan kepada kemenangan. Hidup mengikut Tuhan itu ekspansi. Apa itu expansions? Ekspansi itu enlarge. Diperluas. Diperbanyak. Dibuat lebih tinggi. Promosi. Menembus batas. Loh, itu betul-betul terjadi dalam hidup kita. Amin. Nah, tapi Yabez ini ibunya yang memberi nama. Nama Yabez itu diberikan Tuhan ibunya. Sebab nama itu adalah hubungan dengan karakter. Katakan karakter. Amin. Namanya sangat tidak enak. Ya, namanya itu artinya penderitaan. Sorrowful, penuh penderitaan. Bukan cuma menderita, penuh penderitaan. Azab sengsara itu ya. Sebab bahasa aslinya Ozeb itu jadi Yabez. Dia yang bukan cuma menderita tetapi membuat menderita orang lain. Ya, biang kerok, troublemaker. Sebab katanya aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Mungkin saat itu suaminya di PHK. Dia sendiri mengalami sakit berat. Mungkin ada saudaranya yang mati. Dan yang disalahkan anak yang lahir, saudaraku. Saudara, itu bukan pola pikir warga kerajaan. Itu pola pikir dunia. Barulah ayat 10 reaksi yang benar daripada Yabez. Yabez berseru kepada Allah Israel. Kara itu berseru dengan segenap hati, segenap jiwa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Barak-barak. Bukan cuma barak itu berkat. Barokah, ini double. Barokah. Barak. Katakan barak. Memperluas Raba. Katakan Raba. Amin. Dan kiranya tanganmu menyertai aku. Berkat terbesar dalam kehidupan warga kerajaan penyertaan sang raja. Ya, Yusuf dibuat berhasil. Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Esra berhasil membawa bangsa Israel kembali ke Yudea. Sebab tangan murahnya Tuhan mengikuti aku. Tangan Tuhan yang murah itu menyertai aku. Dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bukan cuma tidak tertimpa malapetaka, tapi tidak jadi malapetaka buat orang lain. Dan yang indah ini, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Ya. Granted itu bukan itu istilah raja kepada rakyat, tapi juga membuatnya terjadi. Tuhan membuatnya terjadi. Membuat terjadi apa? Diberkati berlimpah-limpah, disertai Tuhan, daerahnya diperluas, pandangannya, visinya, cakrawalannya diperluas, dan disertai Tuhan dan dilindungi dari malapetaka. Amin. Mau enggak? Saudara, nama itu penting. Iya kan? Satu kali saudara, saya khotbah di ITS dan di situ rupanya persekutuan doa Kristen di sana punya satu ciri khusus. Saya tidak ketemu tempat lain, yaitu harus menyebutkan nama. Ya, dan mereka tuh datang dari macam-macam daerah dan tiba pada satu pemuda sebelum dia berdiri menyebutkan nama yang lain, yang nyebut namanya Gunawan, Joko, Yohanes. Sampai dia semua orang ketawa saudara. Saya juga heran, kenapa? Dan dia tarik nafas. Namaku Hitler. Namanya Hitler saudaraku. Nah, hati-hati memberi nama. Saudara sebagai orang tua, sebagai guru, apalagi sebagai gembala. Hati-hati kalau memberi nama orang. Hati-hati apa yang kamu katakan. Saya mempelajari belakangan ini setelah puasa 21 hari ini baru hari ke-6. Mata saya kan dibuka saudara. Ya, banyak hal yang saya tidak lihat itu saya kelihatan. Ketika membaca kembali kitab Kejadian.
Salah satunya, Hawa itu tidak punya nama. Ketika digoda oleh ular, dia tidak punya nama. Namanya cuma Isya. Isya itu adalah wanita. Hawa diberikan setelah dia itu jatuh dalam dosa, baru diberi nama Hawa. Hawa itu artinya Hawa itu dari Khafa, artinya life giver. Kan nama bagus. Eva, Eve, life giver. Itu malah tidak diberi nama. Adam bisa memberi nama pada semua binatang. Binatang waktu itu tidak, sekarang tidak sebanyak yang dulu ya. Dia beri nama satu-satu. Itu gambaran hamba Tuhan yang melayani orang, saudaraku. Tapi keluarga sendiri tidak diperhatiin. Firman Allah mengatakan Adam bersama dengan Hawa. Waktu itu belum jadi Hawa ya, jadi Isya. Perempuan ya. Jadi perempuan. Tapi dia tidak ngapa-ngapain. Dia tidak melindungi istrinya. Saudara bayangkan kalau jadi anak yang dianggap anak sial. Piring pecah salah dia. Genteng bocor salah dia. Diserempet keledai salah dia. Sapi mati salah dia. Pokoknya salah semua. Mungkin ada yang mengalami seperti itu. Orang tuamu frustrasi lalu melimpahkannya kepadamu. Kamu anak sial, sejak kamu lahir perusahaan kita turun. Ya, ini kita ngalami gagal panen. Pokoknya disalahkan semua. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita bukan? Hati-hati loh saudara. Hati-hati memberi nama ataupun mengatakan sesuatu pada anakmu. Karena itu bukan berkat, itu kutuk. Dari mulut seorang imam cuma keluar pengajaran dan berkat. Keluar apa? Pengajaran dan berkat. Orang tua itu kan imam dalam keluarga, terutama kepala keluarga. Ada satu hal yang orang lain tidak bisa lakukan, cuma seorang bapak bisa lakukan, itu adalah blessing. Ingat Esau yang pemburu itu nangis sejadi-jadinya ketika berkat kelas 1 diberikan pada adiknya. Yang nipu itu. Yakub tidak perlu menipu untuk terima berkat. Tapi dia takut saudara. Segala sesuatu karena takut mesti salah saudara. Takut diberikan kakaknya. Jadi dengan cara nipu, dengan cara nyolong saudara. Tidak perlu saudara. Dan di dalam firman Tuhan ini kita lihat bagaimana dia tahu siapa dirinya. Dia berseru pada Allah Israel. Kita tahu dia itu keturunan Abraham. Dan dia keturunan Yehuda bahkan. Yehuda itu garis keturunan raja yang menurunkan King David. Lalu Yusuf ayah daripada Yesus waktu di bumi. Jadi dia tidak terima dibilang mendatangkan kesakitan. Dia tidak mau dibilang biang kerok. Dia bilang tidak mau dipanggil anak sial, spesial ataupun yang semacam itu. Dia berseru pada Allah Israel. Apa yang dia minta? Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kita coba lihat dalam Kejadian pasal 1 ayat 24. Itu adalah tujuan manusia itu adalah dijadikan seperti Tuhan. Karena itu goalnya adalah dimuliakan itu. Karena dimuliakan. Roma pasal 8 sering dibaca 28 dan dibaca 29 sampai 31. 29 sampai 31 kita dipanggil lalu diapakan? Dibenarkan dan dimuliakan. Kata-kata dipanggil. Dibenarkan, dimuliakan. Sekali lagi, dipanggil, dibenarkan, dimuliakan. Amin. Haleluya. Saudara, Ibrani 2 ayat 10. Tadi saudara saya lihat sebentar apa yang saya katakan tujuan inkarnasi. Pertama-tama adalah membawa banyak, yaitu putra. Saya yang disebutkan sana anak ya. Tapi putra, sons into glory. Saudara, wajah Stefanus bersinar seperti malaikat. Sebab dia lebih dari malaikat, dia anak Allah. Amin. Bukan malaikat yang dikasihani Tuhan, tapi manusia. Amin. Nah, tujuan kita adalah kemuliaan. Kemuliaan, kabat dalam bahasa aslinya itu punya banyak arti. Mulia itu artinya suci, benar, berkemenangan, ya, berlimpah-limpah, makmur, ya. Kaya juga dan kuasa, punya otoritas, ya punya pangkat, semuanya dalam kata kemuliaan itu. Yabes lebih dimuliakan dari siapa? Bukan dari orang kafir,
bukan orang luar Israel. Saudara-saudaranya yang keturunan Abraham dan keturunan Yehuda. Di mana rahasianya dia menolak kutuk itu diganti berkat. Saya memberikan contoh yang jelas saja. Tahun 85. Ada teman kita, temannya Pak Andrian dan saya, teman satu kelas. Teman satu kelas dengan kita waktu kita sekolah di SD Petra. Kalau Pak Andrian dan saya kalau sekolah itu kan ya naik becak ya. Kita naik becak saudara. Sebab tidak punya mobil saudara ya. Teman kita ini, kita dulu tinggal di Jalan Bawean, itu daerah Gubeng. Kalau di Surabaya masuk daerah kelas 2 lah. Nah teman kita ini rumahnya di daerah Darmo, kelas 1. Anaknya pengusaha, tentu saja punya mobil bagus, rumah bagus. Waktu dia ketemu saya tidak mengenali dia. Dia benar-benar dekil van de Kumel saudaraku. Dekil van de Kumel. Itemnya itu hitam mengkilat, hitam metalik saudaraku. Ya. Hitam metalik ya. Ya saudara. Dan saya kenal ketika dia panggil nama lama saya. Dan dia bilang kamu tidak akan percaya apa yang terjadi pada saya. Ya kita lama tidak ketemu. Saya dengar kamu sekarang dipakai Tuhan. Lalu dia cerita. Saya ini jadi tukang angkat genteng. Di Jatiwangi Cirebon. Bahkan dia berkata saya ini bukan minta uang bersama kamu. Saya mau tanya apa yang terjadi pada saya. Cuma tempat tidur aja nggak punya. Saya tidur di atas tikar. Wow. Dari daerah Darmo. Anak pengusaha. Jadi tukang angkat genteng. Ya. Saya pernah ngalami bangkrut tapi tidak seburuk itulah saudara. Lalu saya tanya apa yang terjadi pada kamu. Dia bilang. Waktu saya melawan kemauan ibu saya untuk dinikahkan dengan seorang pilihan ibu saya diusir dan dikutuk. Metu saka kene. Gak iso mangan kowe. Dikutuk saudara. Kamu ndak bisa makan. Dan saudara kelihatannya biasa. Kalau kita memberkati, kita diurapi Roh Kudus. Tapi ketika mengutuk diurapi siapa? Setan. It happens saudaraku. Dia mengalami gagal demi gagal. Bukan cuma gagal usaha. Gagal berumah tangga. Hancur-hancuran saudara. Hancur-hancuran. Dia punya satu anak. Dan dia berakhir dari kuli tukang angkat genteng. Ngangkat dari pabrik ke atas truk. Tapi dia dengar. Ada teman sekolahnya. Yang sekarang makmur, Andrian dan Arifin. Dan dia datang pada kita. Lalu dia bilang, apa yang saya harus lakukan? Pertama saya bilang, ya minta ampun sama mamamu lah. Minta dia mencabut kutuknya. Dia lakukan itu. Belum masuk rumah, sudah dimaki sama ibunya. Kok ada ibu seperti itu ya? Saya tidak bisa ngerti. Sebab ibu saya itu sama saya cintanya luar biasa. Apalagi ibunya Pak Andrian pada Pak Andrian. Kita tuh anak laki cuma satu paling disayang saudara, paling dicintai. Sampai sekarang ada satu wanita yang istri saya tidak akan cemburu. Kalau mencium saya 10 kali, ada 10 lipstik. Mamaku soalnya. Jadi saya tidak bisa ngerti ada ibu mengutuk anaknya. Saya ini setiap kali mau keluar dari rumah mesti cuci muka dulu. Ada 10 bekas lipstik di sini. Dengar saudara. Dia cerita, begitu dia sampai ke sana malah dikutuk. Mateo, mati aja kamu. Coba saudara, bukan dari samangan, suruh mati. Ma, tolong dong ma, cabut tuh kutuknya. Dia kembali sudah putus asa. Saya mesti ngapain? Saya bilang ada obatnya. Apa obatnya? Berkat Tuhan Yesus. Serahkan dirimu jadi milik Yesus. Dia tergantung di antara langit dan bumi.
itu kematian yang terkutuk. Supaya berkat Abraham turun atas kita. Dia nurut saudara. Saya dapat kesempatan, ini sahabat saya yang baptis. Masih iteng jelinteng saudaraku. Dia keluar jadi manusia baru. Dan luar biasa. Kutuk diganti berkat. Sekarang jadi pengusaha percetakan di sini. Dan saya bilang sama waktu itu Pak Daniel, jangan cetakan sama dia, enggak boleh bayar soalnya. Sungkan saya, saudaraku. Pokoknya order dari Arifin tidak boleh bayar. Hati-hati kalau ngomong. Kamu dasar gak ada gunanya. Kamu gak bakal jadi apa-apa. Gak bakal jadi siapa-siapa. Hati-hati saudara. Tapi saya bawa kabar baik buat saudara. Yabes berseru kepada Allah Israel. Saudara tahu bahwa semua ini terjadi karena inkarnasi. Firman jadi manusia. Ya bagi berdiri nyanyi. Ada banyak Yabes di antara kita. Saya banyak melayani orang-orang gay. Salah satunya ada yang jatuh bangun, sekarang ini masih ada di penjara karena narkoba. Bagaimana dia mengalami seperti itu? Dia usia 10 tahun, diajak ibunya itu punya anak 4, suaminya lain-lain. Dia di luar pakai payungnya butut, bolong-bolong, kehujanan, dan dia dengar dengan telinganya. Dia bukan anakku. Waktu pulang saudara, ibunya keluarkan surat. Pernyataan, dia bukan anak saya. Sejak saat itu hancur dia. Celakalah bapak-bapak yang karena frustrasi, anaknya dimaki-maki. Saudara, saya mau terangkan dulu tentang inkarnasi. Jadi pertama-tama goalnya kita jadi putra, katakan putra, yang penuh kemuliaan. Kembali dulu Ibrani 2 ayat 10. Karena itulah putra pertama, putra sulung, Yesus Kristus, dijadikan pemimpin kepada keselamatan, captain of our salvation, disempurnakan lewat apa? Bacaan. Dengan penderitaan. Tuh lihat. Yang memimpin mereka pada keselamatan through sufferings. Jadi penderitaan itu membuat kita jadi perfect. Amin. Mimbar yang bagus ini, kalau tidak digergaji, dipasrah, lalu saudaraku di kertas gosok, tidak jadi bagus gini. Intan tidak diasah, tidak jadi berlian. Kita harus tahu bahwa bahkan arang tidak di bawah tekanan, tidak berubah saudara menjadi diamond. Dunia ini perlu keselamatan. Saya baru dari Maumere saudara. Ada yang asal NTT? Flores? Tolong dong, tidak ada ya? Kalau di Bali banyak saudara. Orang Sumba, orang Sabu, orang Flores. Di sana itu, supaya panennya diberkati, seorang gadis harus dipancung. Darahnya dicampur, ini zaman dulu nih. Dan ini baru saudaraku, yang dicampur dengan benih, baru benih disebarkan. Ada kebenarannya di situ yaitu soal kuasa darah. Kuasa persembahan. Tapi persembahannya bukan pada Tuhan, pada roh jahat. Dengar baik-baik saudara. Di dalam Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging. Maka dia menjadi sama dengan keadaan mereka. Firman jadi manusia. Dijadikan sama dengan kita. Amin. Dia jadi manusia 100%. Bukan Spider-Man, Batman dan yang lain-lain. Superhero. Jadi manusia. Bahkan lahir jadi bayi. Jadi anak-anak. Karena itu dia mengerti ketika dihina, ditolak, dibuang. Because of our look, our race, our latar belakang. Dia mengerti itu.
Supaya melalui kematiannya, bukan cuma penderitaannya, kematiannya, dia menghancurkan dan membinasakan iblis yang berkuasa atas maut. Ayat 15 dijelaskan lebih jauh. Supaya memerdekakan mereka yang seumur hidup di bawah ketakutan akan maut. Kapan itu adik-adiknya Mami datang dari Hong Kong dan dia belum Kristen. Kita sudah. Mami masih ingat gak? Diajak makan di restoran ya. Begitu duduk dia minta pindah tempat. Karena mejanya nomor 4. Saudara lihat di hotel-hotel ya. Ya nomor 4, 14, 24 tidak ada semua saudara. 4 itu si, mati. Tapi justru simbol kita expansion itu 4 jurusan. 4 itu angka bumi saudara ya. Kita ekspansi kemana-mana. Saya itu kata Tuhan saya belum pernah ke Amerika Selatan. Dan ke Afrika. Saya ingin pergi. Amin. Tidak jalan-jalan. Mengembangkan kerajaan Allah. Nah saudara, firman Allah mengatakan bagaimana takut akan kematian. Angka 4, minta pindah. Baru mau pesan, pindah lagi karena dia lihat nomornya. Nomor 13 saudara. Celaka berapa? 13. Jadi tulis 12A. Kasihan deh lu. Kalau nggak salah dia mundur paling jauh, ini pasti aman. Dia duduk. Dia minta pindah lagi, Mami enggak mau. Seperti nomor 54. Mereka ini suku Hokkien, 54 itu Gosu, celaka saudara. Aduh kasihan deh kalau orang belum kenal Tuhan. Masih ada keluarganya ibu mertua saya, menantunya diceraikan. Anaknya sudah punya anak, dikawinkan orang lain, sebab diramal nanti dia salah pilih menantu. Nanti bukan cuma anaknya mati, mereka juga mati, perusahaannya hancur. Orang belum kenal Tuhan dibilang perusahaan bangkrut itu saudara. Mertua pun bisa dijual. Karena takutnya akan maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat yang dia kasihani. Dia memperhatikan manusia. Dulu saya pernah nonton film City of Angels. Saya enggak nonton bioskop, enggak ada waktu ya. Kecuali kalau perjalanan jauh, enggak bisa tidur, ya sudah nonton. Saya pilih itu City of Angels, soalnya ada angel-angelnya gitu kan. Dan itu ceritanya malaikat-malaikat nolong manusia. Sampai situ masih bagus. Lalu ada seorang malaikat, ganteng saudaraku ya. Biasa terbang kemana-mana, jatuh cinta pada seorang gadis sederhana. Lalu dia ingin jadi manusia. Teman-temannya memperingatkan dia. Ya bahasa Surabaya, kok ini goblok. Tadi menungso, gak enak. Ya, nanti kamu bangun, kamu mulutmu bau, baumu bau. Dan kalau kamu jatuh nanti berdarah. Kamu gak bisa kemana-mana, kamu gak terbatas, kok jadi terbatas. Memang kamu ini goblok. Tapi cinta itu buta saudara. Tai kucing rasa? Oh ya pinter ya, biasa ada yang jawab saudaraku. Artinya pernah mencicipi ya. Lalu dalam cerita itu, ini pinggirannya surga ceritanya. Dia menerjunkan diri. Sampai bawah saudara. Mendadak saudara. Dia berdarah, barangnya dicopet. Welcome to the City of Angels, ceritanya gitu. Yang mana ada Tuhan mau jadi manusia? Ada. Yesus Kristus. Firman menjadi daging. Diam itu skenoo artinya berkemah. Ini loh kemah. Dia yang tidak terbatas jadi terbatas. Saya ingat ada pengkhotbah. Allah yang maha besar jadi maha kecil. Itu Yesus. Ayat selanjutnya coba kita lihat. Supaya dalam segala hal, ya, dia disamakan dengan saudara-saudaranya. Ayat 17.
Ayo cepat, ayat 17. Dalam segala hal, katakan disamakan. Perhatikan ya tadi anak-anak ekspansi jadi saudara-saudara. Dimensi daripada ekspansi itu kita bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 52. Yesus makin bertambah besarnya dan hikmatnya. Dikasih oleh Allah dan manusia. Kita harus berkembang saudara secara rohani, secara jiwani, secara pengetahuan, secara keuangan, secara apa saja. Dalam segala hal. Amin. Dikasih Allah dan manusia. Berkenan pada Allah dan manusia. Dengar baik. Berkenan kepada manusia itu ada satu pepatah berkata begini. If you want to please everybody, you ended up please nobody. Kalau kamu ingin menyenangkan semua orang, kau akan berakhir tidak menyenangkan siapapun. Jadi yang perlu lakukan, please God. Amin. Bagaimana caranya please God? Salah satunya, saya selalu berikan ayat ancaman. Catat ayat ancaman ini. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan generasi yang apa? Tidak setia, adulterous, penjina dan pendosa. Dan berdosa ini sinful, penuh dosa. Anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Allah Israel adalah Allah yang memegang perjanjian. Allah Israel adalah Allah yang bisa merubah kutuk menjadi berkat. Dan bersedia menjelma jadi manusia. Banyak orang ingin jadi Tuhan, cuma satu Tuhan mau jadi manusia. Tidak ada dimanapun. Ya, biasa kalau rakyat itu berkorban atau anak buah berkorban buat pemimpin. Firman Allah mengatakan mungkin untuk orang baik ada orang mau berkorban. Tapi mana ada saudaraku, raja berkorban buat rakyatnya. Ayat selanjutnya, menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan setia. Merciful and faithful. Yang jadi imam besar ya, high priest. Dia high priest, kita nih priestnya. Kita nih imam-imamnya. Yang saudaraku cirinya penuh belas kasihan, penuh kemurahan hati dan faithful, setia. Untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa, the sins of the people. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka dapat menolong mereka yang dicobai. Iblis itu menggoda supaya kita jatuh. Iblis itu pertama adalah si penggoda, tempter. Kedua, dia itu musuh yang melawan, ya, lawan musuh daripada kita. Dan ketiga, penuduh. Dia adalah pendakwa saudara-saudara kita. Inilah tujuan inkarnasi. Dan kita hadapkan kasus Yabez sekarang. Dasarnya apa? Dia minta diberkati berlimpah-limpah. Untuk setiap anak Tuhan, udah jelas. Dalam kitab Galatia dikatakan, Yesus menjadi kutuk supaya berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Termasuk kita bangsa Indonesia. Tapi Yabez minta berkat khusus. Berkat ekstra. Berkat yang umum ada dalam Kejadian 12. I will bless you. I will make your name great. I will make you a great nation. Yang jumlahnya besar seperti bintang di langit dan pasir tepi pantai. Dan dari keturunanmu segala bangsa di dunia akan menerima berkat. Bukan keturunanmu tapi keturunanmu. Itu Kejadian 12. Tapi Kejadian 22 ini, Kejadian 22 adalah setelah Abraham diuji dan lulus. Mau berkat khusus atau cuma berkat biasa? Dia minta berkat khusus. Ini berkat khususnya, Kejadian 22. Untuk kedua kalinya. Berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Kalau Alkitab disebut Malak Elohim atau Malak Adonai, malaikat Tuhan huruf besar,
itu Yesus. Amin. Itu Tuhan Yesus. Bukan Gabriel, bukan Mikael. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian. Ada hal yang luar biasa, baru berkatnya luar biasa. Kalau memberi berkat, menolong orang asal-asalan, ya dapatnya asal-asalan. Tapi karena engkau berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan putramu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Ini perhatikan ini. Bukan memberkati engkau, tapi memberkati engkau berlimpah-limpah. Di sini ada perkataan barak, barak. In blessing I will bless you. I will multiply your descendants. Dan membuat banyak keturunanmu. Seperti bintang di langit, seperti pasir tepi pantai laut. Dan keturunanmu akan menduduki, kata menduduki. To possess, itu kekuatan saudara. Ketika saya datang ke Surabaya, I have a dream. Membangun satu masyarakat bukan yang sembarangan. Tapi pertama harmonius, ikuti jari saya. Harmoni ya. Victorious and glorious. Saya sudah arahkan, tujuannya itu kemuliaan. Tapi sebelum ke sana, harmoni dulu. Ya, kalau suami istri bertengkar terus, berkat datang saudara. Tiru kita nih loh. Berkatnya ngejar kita saudara. Amen. Haleluya. Apabila dua orang daripadamu sepakat. Satu kata. Maka apapun yang kamu doakan akan kulakukan. Luar biasa. Dan di sini kita lihat diberi kekuatan. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 24. Marilah kita membuat manusia menurut rupa dan gambar kita. Tuhan adalah Tuhan yang mulia. Dijelaskan di dalam Kisah Rasul pasal 7, khotbah Stefanus. God is the God of glory. Allah yang mulia. Nama daripada Tuhan Yesus is the Lord of glory. Kalau mereka tahu, mereka tidak akan menyalibkan the Lord of glory. Amen. Di atas bukit wajahnya berubah. Terang seperti matahari. Bahkan lebih terang dari matahari. Loh siang hari bolong kok. Lebih terang. Lah HP saya kalau di depan matahari tidak kelihatan saudaraku. Karena ada sinar lebih terang. Wajah Yesus memancar seperti matahari yang terik. Amin. The Lord of Glory. Dan Roh Kudus dibilang the Spirit of Glory. Wajah hamba-hamba Tuhan disebut penuh kemuliaan. Amin. Kalau soal de Kiel van de Kummel. Ya. Guram van de Burem, mana orang percaya kita di anak Tuhan. Anak Tuhan itu penuh kemuliaan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah perhatikan itu. Ayat 18. Ayat selanjutnya masih ada. Oleh keturunan mula in your seed. Perhatikan sana, bukan seeds. Jadi satu. In your seed. Siapa dia? Yesus. Semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kepada Adam Tuhan menegur, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Kepada Abraham juga pernah ditegur, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu. Saudara, istri bisa jadi astronot tapi tidak bisa jadi kepala rumah tangga. Oke? Kamu bisa jadi CEO, kamu bisa jadi jenderal, tapi di rumah, dalam keluarga, suamimu yang mungkin pendidikannya kurang tetap kepala keluarga. Itu tatanan Tuhan. Amen. Karena itu cari pasangan yang sepadan. Amin saudaraku. Ojo karena ganteng saudara ya. Nanti kalau sudah tua ya kempong peyot juga saudaraku. Amin. Nah kita lihat berdasarkan janji Tuhan ini. Dia bilang berkati aku berlimpah-limpah. Yang kedua dia minta enlarge my coast. Saya berbicara tentang pengaruh, katakan pengaruh. Ya, pengaruh itu bisa kelas RT, bisa kelas RW, bisa satu kecamatan, bisa kota, bisa lokal, nasional, internasional. Saya ingat ketika saya baru bertobat. Saudara, ketika saya dipenuhi Roh Kudus, yang tidak percaya pada saya itu istri saya,
Pak Andrian dan Bu Lili. Kamu yang bikin-bikin ya? Oh sok model kayak kamu, modelmu kok dipenuhi Roh Kudus piye? Lalu saudaraku hari itu, tidak tahu mereka betul-betul marah pada saya. Sebab latar belakang mereka gereja yang tidak percaya deh gitu-gitu mujizat gitu saudara. Mereka pergi sendiri ke gereja, saya tidak boleh ikut. Oh saya home alone saudara. Untung ada anjing saya satu. Ternyata di gereja itu pendeta yang anti Roh Kudus. Bisa ngomong gini, kita nih perlu dipenuhi Roh Kudus. Pulang tiga-tiga gini, iya memang betul katanya. Amin. Diberkati berlimpah-limpah. Dulu ya pengaruhnya kecil, makin lama makin besar. Karena itu tahun 2017 saya bilang the year of new heights. Saudara ketika kita di bandara, airport kelihatan besar kan? Coba saudara lebih tinggi dikit. Bandara yang besar, hanggar tuh kelihatan kayak kotak sepatu. Kita lebih tinggi lagi, tidak kelihatan. Mengapa hartamu kelihatan hebat? Sebab engkau ada di bawah. Naik bersama Tuhan. New heights. Bertambah besarnya, increase. Increase in wisdom. Makin dikasih Allah dan manusia. Mau? Perluas daerahku. Saya ingat satu saat saya lihat Pak Andriani sedang menikmati kekayaannya. Dia suka nonton tenis toh, ya toh? Nonton tenis, nonton sepak bola. Oh dia lihat gini. Sebab dia punya usaha sederhana saja. Ya, perusahaan gede-gede dia layani tapi home industry. Home industry bilang sama dia satu hari home industry betul-betul enggak boleh loh. Hanya kemurahan Tuhan kamu boleh kerja di situ. Kamu harus bangun pabrik. Ulapo pabrik, biasa sudah. Semuanya berjalan baik. Tapi saya sebagai kakak enggak mau dia jadi pengusaha biasa, harus jadi pengusaha hebat. Jadi saya ajak dia kemana saudara? Kebetulan ada teman punya pabrik yang bukan gede. Gede saudaraku. Ya. Lalu saudara ketika dia lihat itu, semangatnya terbangun. Sekarang sudah bangun pabrik. Amin. Kok diem? Haleluya. Setiap saudara harapkan promosi. Sebab Tuhan itu adalah Tuhan yang suka mempromosi saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang meluaskan. Ekspansi, itu sistem kerajaan. Saya masih ingat bagaimana dulu, ya saudara saya pergi ke Denpasar itu dalam keadaan zero. Artinya tidak punya simpanan, tidak punya deposito. Cuma tidak punya utang, kan termasuk sugih saudaraku. Tidak punya utang, cuma tidak punya simpanan uang. Saudara tahu kebaktian pertama, ya. Kebaktian pertama itu dihitung persembahan, cepat ngitungnya. 300.000 saudara. Cuma sampai ceng. Ya waktu itu kan ada uang 1.000-an, 500-an ada kan. Cuma 300.000. Tapi saya katakan pada bendara. Nanti ya Pak Agus, satu hari kita buka cek cepet tiaw. Dia ketawa. Sampai ceng, cepet tiaw satu kali buka cek. Tidak lama saudara. Baru dia ketawa, ada orang datang. Bawa bungkusan, kita kira kasih nasi bungkus, uang 50 juta saudara. Waduh saudara, kita kaget juga. Tidak ada uang besar waktu itu, paling gede ceban 10.000. Ya, dia bilang, oh ya ajaib. Lalu kemudian ketika betul-betul dia tekan cek 100 juta. Saya bilang, bagus. Habis ini kamu akan tekan cek 1 miliar. Dia ketawa lagi. Saya masih ingat tahun 92 kita beli, 91 kita beli sebidang tanah yang sekarang jadi lembah pujian. Murah saudara waktu itu. Cuma sekitar 2,4. Tapi jangan lupa tahun itu gede saudara. Saya bilang ketika dia buka cek 1 miliar. Ya, kita tantangan 2 atau bendara dan saya. Saya bilang gini, Kak Agus,
Nanti kita tekan cek 1 triliun. Sekarang dia tidak ketawa, saudara. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang melipat gandakan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Kita aja kok repot. Waktu itu saudaraku, saya tidak belajar secara khusus di sekolah teologi, saudara ya. Model kayak kamu kok mana bisa? Tidak berapa lama saudara, sudah mencapai separuh. Saya bilang tambahin 01. 1000 gereja. Sekarang sekitar 300. Saudara tahu apa kata Roh Kudus? Mimpimu terlalu kecil. Sebab kita berurusan dengan siapa? Allah Israel. Allah yang memegang perjanjian. Mungkin ada orang menghina engkau, mengutuk engkau. Emangnya gue pikirin. Kita punya Tuhan yang memberkati, yang memperluas daerah kita, yang menyertai kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tidak apa-apa saya saksikan, kita bayar pajak kok ya. Saudara, tahun 2017, sebelum berakhir, tahun 5777, maka ada satu properti dari ibu mertua saya, itu laku terjual. Pak Andrian ini saking percayanya, puji Tuhan ya, percaya pada gembala yang adalah kebetulan kakaknya sendiri, dia telepon saya. Tanggal berapa? Tahun baru Israel. Saya sebutkan tanggalnya. Terjadi transaksi 3 hari sebelumnya. 3 days before. Saya bilang tahun ini tahun Yobel. Karena 1967 Yerusalem kembali ke tangan Israel. Tambah 50 tahun berapa? 2017. Betul-betul terjadi. Dan bukan cuma itu. Apa yang hilang, yang kita anggap hilang, Tuhan sanggup melindungi. Saya kan bukan pengusaha saudara ya. Ya saya terima gaji, terima kasih dari saudara. Cukup buat saya, buat keluarga. Tapi ya daripada itu saya tanamkan di satu usaha teman saya. Saya bukan rentenir ya, sorry ya. Dan di dalam 2 tahun yang lalu itu rugi 30%. Minus 30%. Saya tidak ngomel, uangnya bukan uang saya, amin. Tapi waktu saya ketemu dengan pengusaha yang adalah teman saya itu, dia bukan kembalikan minus 30%, ditambahi 30%. Bukan 100%, 130%. Jadi plus 60% saudara dari kerugian itu. Supaya kerugian tidak menimpa aku. Supaya kegagalan tidak menimpa aku. Supaya keguguran tidak menimpa aku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemenangan di setiap peperangan. Itu tujuannya Natal. Natal tanpa Golgota tidak ada artinya. Melalui kematiannya dia menghancurkan iblis. Di mana iblis bercokol? Benteng-benteng dalam keluarga kita. Ada keluarga-keluarga yang bentengnya iblis itu perzinahan. Ada yang bentengnya itu ketidaksetiaan. Tapi Tuhan akan hancurkan itu. Jadikan kita hamba-hambanya yang setia, yang dapat dipercaya. Yang generous, yang merciful, yang faithful. Allah jadi manusia. Kepada orang yang berseru padanya, dia punya janji, berserulah kepadaku di waktu kesesakan. Jadi bukan Yabes yang minta berkat ganda. Udah dijanjikan. Udah dijanjikan lewat nenek moyang itu Abraham. Karena engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Halo Amazing Grace. We have an amazing God. And God granted his request. Tuhan menjawab, mengabulkan permohonannya. Saudara kalau kita berdoa sama Tuhan, kita harus percaya dijawab. Amin. Ada seorang gembala berdoa untuk daerah yang kering. Tuhan kirim hujan Tuhan. Aku percaya engkau tidak berubah dulu kemarin selama-lamanya. Kau cuma hujan air. Hujan roti pernah kau kirimkan. Hebat kan doanya. Sorenya kebaktian kedua. Anak yang kecil bawa payung. Loh ngapain? Loh tadi Bapak kan sudah doa. Tidak percaya doanya dijawab saudaraku.
Ini kejadian benar saudara. Ya, bagi saudara yang anggap doa itu adalah hal terakhir saudara lakukan, keliru. Powerful. Satu hari kejadian benar saudara. Ada satu gereja dekat di sebuah kota kecil ya, desa di Amerika. Ada pabrik minuman keras di situ. Sejak ada pabrik minuman keras itu, keluarga-keluarga pada hancur, pada rusak. Mereka tidak usah susah-susah cari, saudaraku. Sudah tersedia di kota mereka. Dan mereka berdoa supaya pabrik itu tutup. Tuhan, kau lihat kerusakan yang terjadi. Kiranya engkau tutup itu pabrik minuman keras itu. Saudara, malam hari itu ada satu petir datang. Tawar, terbakar semua. Dan pemilik pabrik itu yang ateis menuntut gereja tersebut. Karena doanya mereka, pabrik saya terbakar. Ya, ini yang ateis saudaraku ya. Lalu saat itu hakim yang pusing saudara. Sebab yang dari pihak gereja, loh masa doa bisa bakar pabrik? Lama-lama hakim yang marah. Saya heran ini. Yang gak percaya Tuhan sangat percaya Tuhan. Ini pendeta kok gak percaya doanya dijawab. Saya yang percaya doanya dijawab, tepuk tangan bagi Allah kita. Dia berseru dan Tuhan membuatnya terjadi. Granted di sana bahasa Ibrani bo, katakan bo, bo itu bo, membuatnya terjadi. Tuhan membuatnya terjadi. Tuhan membuatnya berhasil. Luar biasa. Di dalam hidup saya banyak kesaksian saudara. Saya mau cerita satu hal sederhana aja. Kapan tuh saya diminta membangun, ini kebetulan di daerah ini ya, tokonya Sinar ya. Saya dulu yang bangun di Jemur Sari itu. The first mall in Surabaya. Memang tidak terlalu besar tapi itu the first mall di Surabaya. Pada waktu itu saya ditanya oleh papanya Pak Teddy, Pak Fritz, Arifin bisa bangun itu? Oh saya perlu duit saudara, bisa. Gitu. Tetapi 6 bulan sudah harus operasi. 6 bulan harus operasi. Saudara, begitu saya bilang bisa, saya datang ke tempat itu. Ya ampun, tempat itu rawa-rawa saudara. Dan sebelahnya itu ada kantor pos. Kantor pos saudara, yaitu yang sudah lebih dari 6 bulan. Tiang pancang aja, alat yang pancang kecelep di dalamnya rawa itu saudara. Nah saya mau ngapain? Ada cara. Berseru-seru pada Tuhan. Waduh Tuhan, saya sudah kandung. Saya kandung bilang bisa Tuhan. 5:30 pagi saya ditelepon teman saya. Yang kantornya dekat Jemur Sari itu. Dia menemukan satu sistem yaitu fondasi sederhana namanya sarang laba-laba. Vin, gak mau nyoba sarang laba-laba? Iya nih repot. Oh kalau gitu cocok katanya. Itu penemuan Indonesia saudara ya. Dan Tuhan tolong saya. Pada waktu itu sudah sampai mocor lantai yang terakhir. Itu atap. Saya sok pinter saudara. Ya, saya pakai bahan yang tidak pernah dipakai zaman dulu. Namanya bondek. Bondek itu kita tidak perlu pakai peranca ya. Saya pakai konstruksi baja. Dan saudaraku, bondek itu cocok buat lantai, tidak cocok buat atap. Ketika akan dicor saudara, saya sadar saya berbuat kesalahan besar ini. Karena apa? Kalau kena panas, lalu dicor, itu pecah semua saudara. Dan itu atap. Dan bukan cuma itu, yang namanya kemurahan Tuhan saudara, itu harus direndam air. Pertama-tama tidak boleh panas, kedua harus disiram air. Saya mesti datangkan berapa tangki air untuk nyiram. Karena saat itu terang benderang. Saudara, waktu itu tak saya tahu, aduh, saya ini bodoh sekali. Saya ngajak para pekerja saya, termasuk yang belum kenal Tuhan Yesus, saya ajak berdoa saudara. Tuhan,
engkau lihat kebodohan saya. Ini bukan cuma saya gagal, tapi saya akan merugikan orang yang mempercayakan pada saya. Tolong saya Tuhan. Saya bersaksi pada saudara. Tempat yang Surabaya yang begitu panas terik. Surabaya ini kan bukan panas saudara. Panas Surabaya ini saudaraku. Bahkan panas ya kan. Mendadak saudara ada awan datang ke atas tempat itu. Jadi kayak dipayungi gitu loh. Dingin saudara, kita cor selesai. Lalu hujan turun. Orang-orang bilang, Pak itu cuma 2 kilometer. Habis itu yang lain itu tidak ada hujan. Ada seorang pengawas bangunan saya. Tersungkur terima Tuhan Yesus. Saya tidak pernah lupa itu. Tuhan yang membuatnya berhasil. Pak Fritz puas saudara. Saya dapat fee 50 juta ditambah 5 juta sama dia. Bukankah Tuhan itu baik? Tapi saya ingat sampai hari ini dan saya beritakan pada saudara. Hanya Tuhan yang membuat kita berhasil. Jangan ada yang memegahkan diri. Orang kaya jangan memegahkan karena kekayaannya. Orang berhikmat jangan sombong karena hikmat. Orang kuat jangan sombong karena kekuatannya. Hanya Tuhan yang membuat kita berhasil. Karena itu berserulah pada Allah Israel. Amen. Jangan malu karena dia dan karena perkataannya. Di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini. Supaya kita tidak ditolak oleh Tuhan. Tapi diakui Tuhan sebagai anaknya. Tuhan memberkati kita. Haleluya.